Hai, kembali lagi bersama saya Redinal di Bincang Santai episode ke-8. Hari ini kita kedatangan salah satu kepala desa di Kabupaten Sopeng yang mampu memberikan perubahan sangat signifikan di desanya. Karena mampu memanfaatkan wilayahnya agar dapat dikunjungi oleh berbagai kalangan masyarakat, sehingga menjadikan desa tersebut sebagai tujuan destinasi utama kekinian di Kabupaten Sopeng. Tentunya telah hadir bersama kita Bapak Jumaldi Bakri Esos selaku Kepala Desa Matabulu. Selamat sore Pak. Sore, Bagaimana Pak kabarnya di kondisi pandemi dan cuaca yang sangat labil ini? ya aman-aman saja. Sehat-sehat Pak ya, Sehat. tetap bugar Iya. untuk melayani kepada Siap. masyarakat. Baik Pak, hari ini sesuai dengan tema kami ingin membahas tentang destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sopeng. Dan sekarang Desa Matabulu adalah destinasi wisata yang paling top yang dikunjungi oleh berbagai kalangan Pak. Nah ini Pak, kita mau bertanya tentang sebenarnya potensi apa yang paling mendalam Pak di desa Bapak sehingga bisa dikembangkan? Potensi di Desa Matabulu ada banyak sekali alam yang penuh dengan panorama. Ada beberapa yang kedepannya destinasi wisata dengan apalagi Sumber daya alam Pak ya? daya alamnya kami gali, dan selama saya menjabat jadi kepala desa Matabulu dengan periode pertama, memang saya bercita-cita untuk bisa membangun desa Matabulu yang tertinggal. Ya, iya benar Pak itu. Karena sebenarnya Pak saya awalnya tidak tahu Desa Matabulu sebenarnya Pak. Tapi pas saya dengar, oh Pak Jumaldi yang kepala desanya ternyata sangat berkembang Pak wisatanya. Nah Pak, ini sebelum lebih jauh Pak lagi membahas tentang wisata yang ada di Desa Matabulu, Bapak mungkin bisa sebutkan Pak wisata apa saja yang telah dihadirkan selama masa jabatannya Bapak? Wisata yang saya hadirkan di desa Matabulu ada beberapa. Pertama itu ada namanya sarang burung, yaitu Telongan Mariang. Telumarinya, Terus Lembah Cinta, Lembah Cinta Pak ya. terus Bulu Apa Serangan, tempatnya itu anak-anak kalangan muda untuk camping di atas. Dan baru-baru ini kami juga diresmikan oleh Bapak Bupati Haji Kaswadi Rasak, Bupati Sopeng, yaitu Liu Pangi. Liu Pangi Pak. Di situ ada beberapa, ada jerang Ada dan jerang, air Pak, ya? terjun. Ya, Dan saya lihat masyarakat di Kabupaten Sopeng luar biasa. Dan di luar dari Kabupaten Sopeng itu beberapa kabupaten yang datang di desa kami dan dapat menambah omset Pak ya. Dengan memanfaatkan segala potensi daerah masing-masing. Apakah memang butuh banyak anggaran Pak sebenarnya untuk membangun wisata? kalau saya sebenarnya saya senang kalau anggaran banyak, tapi kita tahu anggaran dari pusat ADD dengan DAD itu terbatas. Ya terbatas Pak ya. Iya. Jadi saya bersama masyarakat itu ada namanya gotong royong. Oh jadi ada gotong royongnya Pak Ada dalam gotong membangun royong. wisata ini ya. Bangun wisata. Dan pertama itu yang membangun wisata di situ di Desa Matabulu ada masyarakat kami dari luar. Pertama itu Mas Hendrik. Mas Hendrik Pak ya. Mas Hendrik itu pertama dia bekerja sebagai petani penyadap getah pinus. Oh di Desa Matabulu Di Pak. Desa Ya? Matabulu. Dan lama kelamaan dia tinggal di desa kami, dia membantu kami untuk bisa adanya Lembah Cinta. Oh jadi ini sektor pertama Pak ini Iya. atas nama Mas Hendrik Mas Pak ya. Hendrik. Ya baik. Nah Pak ini dampak yang dirasakan Pak oleh masyarakat. Karena kan Desa Matabulu sekarang punya banyak destinasi wisata. Kira-kira Pak seperti apa yang dampak yang diterima masyarakat? Dampaknya itu di Desa Matabulu dulu itu masyarakat di Desa Matabulu itu kalau turun ke kota ditanya, kamu dari mana? Iya.
Nah, dia tidak mau bertanya, dia tidak mau bilang saya dari Desa Matabulu, karena gunung di sana daerah terpencil, tidak ada apa-apanya di sana. Selama saya memimpin jadi kepala desa, kalau ditanya, adik dari mana? Saya dari Desa Matabulu. Langsung jawab Pak ya? Langsung dia jawab. Karena di pertama desa situ itu lahan tertidur, karena kawasan hutan lindung. Di Indonesia itu, Indonesia Timur, Desa Matabulu itu adalah 100% kawasan hutan lindung. Oh, berarti seluruh wilayahnya Pak ya? Ya, seluruh wilayah kami itu kawasan hutan lindung. Dan saya selalu memacu bahwa bagaimana Desa Matabulu keluar dari kawasan hutan lindung. Alhamdulillah di Desa Matabulu itu sekarang bukan lagi 100% kawasan hutan lindung. Jadi itu masuk hutan desa. Hutan desa Pak Iya. Yang kemudian dikelola oleh pemerintah desa dan juga masyarakat menjadi tempat wisata Pak ya? Iya. Jadi saya mengeluarkan dana ke Bundes Desa, badan usaha milik desa. Saya percayakan oleh Bapak Arida Esok, Baik Pak. Direktur Bundes Desa. Saya menggelontorkan dana pertama itu 350 juta. Itu Awalnya Pak ya? awalnya. Jadi dana itu pun belum cukup. Tapi alhamdulillah dari ada beberapa masyarakat dia pekerjakan di situ, itu penghasilannya luar biasa. Oh, berarti bisa menaikkan perekonomian Pak ya, masyarakat? Ya, jadi saya bersama Mas Hendrik dengan Ketua BPD, semua dengan perangkat Babin Kantimas, itu sama-sama semua bekerja untuk memajukan Desa Matabulu sebagai pariwisata. Baik Pak. Nah, tadi di antara beberapa tempat wisata yang Bapak sebutkan yang ada di Desa Matabulu, saya Pak ingin tahu sebenarnya ada berapa kemudian destinasi wisata atau tempat wisata yang kemudian mempekerjakan masyarakat setempat? Yang di sekarang ini, yang masyarakat yang masyarakat umum yang tahu itu Lembah Cinta dengan Liukoni. Oh, jadi dua Pak ya? Ada beberapa, ada bukan beberapa. cuma dua. Ada juga yang tempat kalangan muda yang itu naik camping di Gunung Apa Sarangnya. Gunung Apa Sarangnya itu melihat semua kota-kota termasuk Bone dengan Wajo. Oh, jadi pandangannya jauh Pak ya? Dan di Telong Meriangnya itu ada namanya berjalan di atas tali Pak? Atas awan itu. Oh, berjalan. Iya, seperti di Toraja. Oh, jadi iya, enggak jauh lagi kita ke Toraja. Ya, jadi tidak perlu orang lagi ke Toraja Pak ya? Tidak perlu lagi kita di situ Telong Meriang. Itu yang akan kami garap lagi. Bagaimana dia bagus. Pokoknya ke depan Desa Matabulu saya harus bagaimana bisa jadi juara. Baik Pak. Nah, untuk pengelolanya Pak, tadi ini kan Bapak sempat sampaikan bahwa hampir semua destinasi wisata itu kemudian memperkerjakan masyarakat setempat. Nah, bagaimana Bapak kemudian dengan Bumdes membuat para pekerja yang dari masyarakat Matabulu ini kemudian lebih profesional lagi mengelola tempat wisatanya? Bumdes saya selalu membawa ke Direktur Bumdes bersama rekan-rekannya, salah satu itu ke Jawa. Oh, ke Jawa Pak? Iya, ya? Untuk saya memang kasih ongkos untuk ke sana untuk melihat apa yang di sana seperti di Jogja, di Jawa Barat, Jawa Tengah, di Malang, apa yang bisa dan perkembangan di Desa Matabulu itu luar biasa. Dan saya selalu ke depan untuk bisa berhasil. Itu moto saya. Saya sebagai atlet yang pernah wakili Sulawesi Selatan, dan kalau saya latihan saya harus juara, dan saya harus juara satu. Ya. Begitupun juga desa kami, dan saya harus juga menjuarai event-event di desa kami. Ya, baik Pak. Jadi dulu atlet selalu juara satu, sekarang harus membawa Desa Matabulu menjadi juara satu juga. Nah Pak, ini tadi kan Bapak juga sudah sampaikan bahwa ada pelatihan-pelatihan yang
kemudian masyarakat dibawa ke sana. Nah, sampai sekarang Pak ini kira-kira berapa jumlah masyarakat yang dipekerjakan? Kira-kira Pak? Kalau di Lembah Cinta itu ada sekitar 20. Sekitar 20-an Pak ya? Iya. Kalau di Lupengnya juga begitu, sekitar 20-an. Itu yang saya bekerja. Di Lupengnya kan ada beberapa tempat wisata. Sekarang ada Jerang. Baik Pak, Ya, wisata baru Pak ya? wisata baru. Kalau di Sulawesi Selatan tidak ada itu Arung Jerang. Oh, Cuma berarti di Desa Matabulu saja. berarti Matabulu satu-satunya dan yang pertama Pak ya Yang di pertama Sulsel di Sulsel. punya Arung Jerang. Makanya tapi saya kan kembangkan lebih besar lagi, lebih bagus lagi. Ya. Dan saya mudah-mudahan pemerintah setempat membantu kami. Baik Pak. Nah Pak, selain tadi destinasi wisata alam, saya Pak mau tahu sebenarnya potensi lain dari Desa Matabulu apa saja Pak? Potensi di Desa Matabulu itu ada getah pinus, Getah pinus, ada kopi. kopi juga. Kopinya sekarang juara. Kopi iya. Matabulu, ada gula aren, ada kemiri, ada keluak, ada cengkeh, ada ini Karet Pak ya? apa lagi ini yang sekarang porang. Porang, Pak, saya ya? akan ini Ya akan dikembangkan lagi Pak. kembangkan Baik Pak. supaya masyarakat kami sejahtera, keluar dari desa miskin. Baik Pak. Jadi agar masyarakat ini perekonomian tetap baik Pak ya. Baik. Nah ini Pak ada beberapa produk yang sempat hadir juga. Ini berapa produk Pak? Ini beberapa produk Pak ya dari Desa Matabulu. Ini ada gula aren, kemudian ini juga ada kopi. Oh berarti yang ini Pak ya, yang Ya. tadi Bapak sampaikan bahwa salah satu kopi yang kemudian banyak orang melirik dari Ya. luar Pak. Ini dari Desa Matabulu ini ada madu juga. Oh madu Pak ya. Ya, madu asli itu dari Matabulu itu terkenal. Tidak ada campurannya. Dan ada 2 macam itu madu dari Desa Matabulu. Ada madu yang manis, ada yang pahit. Ada yang manis Iya, dan ada yang pahit ada Pak ya. yang pahit. Jadi ini kemasannya dikemas, jadi tahan lama. Nah, kalau yang ini kopi, Ya yang kopi Pak. ini kopi Arabica. Ini kopi yang juara baru-baru juara di Makassar, di kopi Matabulu. Kopi Matabulu Iya. Pak. Nah, berhasil Nah, mendapatkan juara juga Pak ya. Iya, berhasil. Baik Pak. Ini beberapa produk lokal dari Desa Matabulu, kreasi dari masyarakat dan juga pemerintah dan juga BUMDes. Nah Pak, ini kita mau kembali ke Kalau itu yang ini gula Pak aren. ya. Oh gula aren Gula Pak ya. aren. Kalau di kabupaten lain di Sulawesi tidak ada yang kemasan begini. Bagaimana ini gula aren yang cair. Jadi sekarang dulu kan pakai ini gula aren yang kayak serbut gitu. Iya serbuk Pak ya. Sekarang ini cair. Cair. Di desa kami yang pertama. Nah, jadi telah dihadirkan kemasannya sangat baik, sangat bagus. Ini dari Bundes. Dari Bundes Pak ya. Bundes Bundes pada Matabulu. hati. Pada hati. Oh iya. Baik Pak. Nah ini kembali Pak ke destinasi wisata. Selain destinasi wisata alam di Matabulu ada tidak Pak? Semisal Bapak bisa paparkan tentang destinasi wisata budaya. Budaya ada beberapa tempat bersejarah di Desa Matabulu. Di atas ada Peta Bulu Matandre, Peta Bulu Mata Andre, ada Peta Benuange, Peta Bondoangi, ada Petawo. Petawo. Ini Peta Bulu Matandre. Inilah yang membawa ajaran agama Islam masuk di desa kami di Kabupaten Sopeng. Ini banyak namanya, tapi guru kuncinya juga itu yang direktur Bundes Desa Pak Arida. Nah, kalau Peta Bulu Matandre itu semua dari luar negeri, dari Malaysia, dari pokoknya luar negeri, provinsi datang siara di desa kami. Dan tiap tahun itu diadakan namanya Pataungan. Oh berarti ada festival khusus Pak ya? Ada. Acara yang Ada khusus acara. untuk wisata budaya. Biasa itu potong sapi. Iya. Baru-baru ini ada Pataungan karena COVID kita tidak besarkan. Karena kita juga
eh, mendengar itu bagaimana ini COVID. Iya Pak. Kita harus juga anu sama pemerintah. Iya, menyesuaikan Pak ya. Menyesuaikan. Baik Pak. Nah ini Pak, selain tadi ada beberapa kegiatan yang sering diadakan tentang wisata budaya di Matabulu. Ada tidak Pak kegiatan yang selalu atau intens dilakukan tiap tahun untuk wisata budaya di Matabulu? Ada Pak ya? Itu macam itu patung, mapa dendang, maka capi apa semua lengkap, gambusu dengan matojang, maka daro, semua itu adat semua yang dikeluarkan semua di desa kami. Baik Pak, jadi selalu ada kegiatan dan festival acara untuk melestarikan budaya Pak ya? Ada. Baik Pak, ini kita mau berlagi pertanyaannya Pak tentang kendalanya, kendala pemerintah Desa Matabulu dan BUMDes dalam pengembangan wisata. Kendalanya itu sudah masuk kawasan desa, hutan desa. Ya, Tapi saya lihat KPH menganggap bahwa Lembah Cinta dengan Matabulu tidak masuk. Itu kendala saya dengan KPH. Bagaimana bisa keluar dari hutan kawasan hutan lindung. Padahal sudah pemerintah dari pusat turun langsung ke desa kami dan mengukur bahwa titik koordinatnya itu pas di tengah-tengah di Lembah Cinta, dan KPH di sini mengatakan itu tidak masuk. Padahal itu keluar dari sebenarnya dari kawasan hutan lindung. Hutan lindung. Tapi beliau karena dilihat mungkin ramai di Lembah Cinta, itu tidak dia masukkan sepertinya seperti Leja apa. Tapi saya tidak mau. Harus saya bersikeras bahwa Lembah Cinta itu keluar dari Desa Matabulu, karena dia mengatakan tidak ada aktivitas masyarakat di situ. Padahal di situlah tempat berkebun masyarakat, mana Matabulu Matandre, situ-situ orang semua datang situ siara. Jadi sejak dulu Pak sudah ada aktivitas Pak Sudah ada. Sebelum saya mungkin belum lahir saya sudah ada aktivitas itu, karena memang ada tempat kebun, ada kuburan di situ, memang berarti ada masyarakat yang tinggal di situ. Berarti kendala sampai sekarang Pak ini tentang titik koordinat Pak ya? Dan sejarah sebenarnya itu di desa kami, yang kalau kita mau gali sejarah, raja pertama itu berada di Desa Matabulu ini, Matabulu Matandre. Ada dua kerajaan di Kabupaten Sopeng, Sopeng Riaja dengan Sopeng Rilau. Sopeng Rilau itu kalau tidak salah Getaro. Getaro Pak ya. Sopeng Riaja itu adalah di Desa Matabulu. Ini kerajaan sebenarnya yang tertua. Tapi belum ada yang gali. Ya, belum ada meneliti Pak ya. Meneliti. Sebenarnya di desa kami lah yang sebenarnya itu raja pertama. Jadi wajarlah menjadi destinasi wisata budaya Pak ya. Ya, itu yang saya harus memang kembangkan. Iya Pak. Supaya masyarakat kami sejahtera. Iya, siapa? Nah, lanjut Pak. Ini di masa pandemi saat ini, terlebih saat tanggap darurat Pak, seluruh sektor terdampak COVID-19 dan paling terkena adalah wisata. Nah Pak, Matabulu kan bisa dikatakan ikon baru wisata di Kabupaten Sopeng. Bagaimana kemudian Bapak beserta BUMDes dan juga masyarakat mempertahankan itu di masa pandemi ini? Pertama itu waktu pandemi pertama COVID itu, kalau yang pertama itu lockdown itu adalah di Desa Matabulu itu di seluruh Indonesia. Desa kami yang langsung terjun harus lockdown dan melihat perkembangan COVID, masyarakat tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar. Ada beberapa bulan saya langsung pertemuan dengan tokoh masyarakat, dengan BPD,
Babin Kantimas, Babinsa, di elemen-elemen untuk harus lockdown, ditutup. Sesudah Lebaran, saya bersama masyarakat dan aparat desa itu saya menyurat ke kesehatan supaya dites semua di sini di masyarakat. Iya, Mata Bulu Pak ya. Iya, alhamdulillah kepala desa bersama perangkat dan semua elemen-elemen tidak ada yang terbukti positif. Berarti negatif semua. Negatif semua. Makanya itu saya lihat perkembangan COVID di Kabupaten Sopeng ya aman-aman saja. Ya silakan masuk. Kapan tidak masuk, tidak ada lagi penambahan dari pemasukan Pak ya. Pemasukan untuk dari wisata. Baik Pak. Nah lanjut Pak. Ini tentang tanggapan Pemda atau sikap Pemda terkait destinasi wisata yang ada di Mata Bulu. Bagaimana Pak sampai sekarang? Sampai sekarang kalau dinas Pemda itu membantu kami, membantu bantuan dari bangunan apa semua lengkap kita dikasih, dan saya kedua dan saya memang selalu fungsikan itu Bundes Desa. Apalagi destinasi wisata, saya memberikan pelatihan bahasa Inggris. Ada pelatihan bahasa Inggris, ada Pak ya? Pelatihan bahasa Inggris, terus pelatihan masalah mandikan jenazah, sholat dari Kawa Kecamatan Lalabata. Ini yang saya cita-citakan, bagaimana saya bekerja sama dengan Rutan Pak yang di Kabupaten Sopeng, bagaimana itu narapidana bisa bekerja sama dengan Desa Mata Bulu, itu Bundes Desa, karena dia punya potensi juga di kreativitasnya Pak ya. Jadi kita saling bersinergi dengan Rutan dengan desa. Baik Pak. Nah kalau terkhusus Pak ya, untuk bantuan yang sering diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sopeng ke destinasi wisata Mata Bulu itu apa saja Pak? Kalau boleh tahu. Kalau bantuan dari destinasi wisata Mata Bulu itu masih desa kami yang mengembangkan. Tapi support untuk memberikan izin. Support dan memberikan izin. Lampu sudah masuk semua di desa kami dari belum saya lahir, orang tua saya belum lahir juga, itu sudah masuk di dusun yang satu itu namanya dusun Teko. Alhamdulillah kita pakai di Lembah Cinta, kita pakai di Lupannya. Alhamdulillah. Jadi aliran listrik telah baik Pak ya di Desa Mata Bulu. Bantuan dari pemerintah kabupaten yaitu Pak Bupati. Baik Pak. Nah sebagai pertanyaan penutup Pak, ini kemudian bagaimana perencanaan untuk tahun 2021 terkhusus untuk sektor wisata Pak? Untuk 2021 saya mencanangkan bersama sudah pertemuan dengan desa dan tokoh masyarakat dan yang ada di desa kami akan kedepannya mengikuti lomba desa tingkat provinsi. Jadi mudah-mudahan desa kami yang terpilih kedepannya bahwa Desa Mata Bulu akan adanya destinasi wisata dengan ada beberapa di desa kami itu bisa ikut desa kami. Dan insya Allah bersama aparat perangkat desa dengan elemen-elemen Babin Kantimas, Babinsa, dengan Bundes Desa, desa kami akan buka. Insya Allah Pak ya. Baik.
Jadi tujuannya Pak untuk memajukan kembali, tetap memajukan Desa Matabulu sebagai desa wisata dan juga desa budaya Pak ya. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak atas kehadirannya ke podcast kami di studio kami untuk membahas bagaimana kemudian mengembangkan suatu desa dalam potensi wisatanya. Nah, insya Allah tahun 2021 Desa Matabulu tetap menjadi desa wisata dan desa budaya. Amin. Terima kasih banyak Pak. Ya. Baik, itulah tadi perbincangan kami dengan Bapak Jumaldi Bakri Esos selaku Kepala Desa Matabulu. Nah, kesimpulannya adalah bagaimana kemudian kita tetap ikut berpartisipasi dalam mengembangkan potensi yang tetap ada di desa kita. Karena kalau bukan kita yang mengembangkannya, siapa lagi? Nah, sebagai penutup di hari ini, kami ingin meminta kepada Anda, para pemirsa setia Bincang Santai, untuk memberikan dukungan kepada kami dengan cara mengikuti fanpage Facebook Bincang Santai, share, dan like. Dan berikan kami masukan dan saran untuk siapa saja narasumber yang perlu kami undang dan tema yang layak untuk kami bahas. Sampai jumpa di Bincang Santai selanjutnya.